Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat walafiat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita membahas bab 3 tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Pembahasan materi ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya, menghindari sifat hidup riya dan sum'ah, menghindari sifat hidup takabur, dan menghindari sifat hidup hasad. Yang pertama adalah menghindari sifat hidup berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, atau israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antaranya keduanya secara wajar. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Dengan kata lain, yang dimaksud pemborosan yaitu mengeluarkan harta tidak hak. Seseorang disebut berperilaku israf apabila ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Selanjutnya adalah contoh perilaku tabzir dan israf. Contoh perilaku tabzir dan israf dalam makan dan minum, yaitu seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak kebagian tanpa sama sekali. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Contoh tabzir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik termasuk media sosial. Contoh lainnya misalkan menggunakan kuota internet untuk searching atau chatting hal-hal yang tidak perlu. Contoh tafsir dan israf dalam penampilan yaitu memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas import dari luar negeri. Adapun dampak negatif dari sifat hidup berfoya-foya ini, yang pertama yaitu terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Dan bagaimana cara menghindarinya? Yaitu yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Dan yang keenam, bersikap rendah hati. Selanjutnya, menghindari sifat hidup riya dan sum'ah.
Sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan sanjungan atau pujian. Sedangkan riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan diri dari orang lain. Riya dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu riya kholis dan riya syirik. Riya kholis yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata, sedangkan riya syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Syarat diterimanya amal ada 3. Yang pertama yaitu beramal dengan landasan ilmu. Yang kedua, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, melakukan dengan sabar dan ikhlas. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Selanjutnya, contoh perbuatan riya. Riya dalam hati. Contohnya yaitu seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk riya dalam niat. Riya dalam perbuatan yaitu contohnya 1. Seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk sholat tahajud. Yang kedua, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan turbannya agar disangka sebagai orang saleh. Dan yang ketiga, seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Biasanya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Melakukan amal kebaikan bila sedang berada di tengah khalayak ramai. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Dampak negatif dari perilaku riya dan sum'ah antara lain: 1. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. 2. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. 3. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. 4. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. 6. Menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah adalah 1. Meluruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah SWT. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Selanjutnya, dalam menghindari sifat hidup takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40, artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan dalam surat Quran surat Al-A'raf ayat 36 secara tegas dinyatakan bahwa orang takabur akan dimasukkan ke neraka. Artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Adapun dampak negatif bagi kehidupan seseorang apabila memiliki sifat takabur, yaitu yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Dan yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan diri. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadu. Dan yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Selanjutnya adalah menghindari perilaku sifat hidup hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh sesuatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Allah secara tegas melarang sifat hasad, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari karunia-Nya sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia, asalkan orang lain jatuh menderita dan maka ia merasa bahagia. Dan yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain mendapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif dari sifat hasad diantaranya adalah 1. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, merendahkan martabat orang lain. Dan cara menghindarinya yaitu 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.